Halo Cinecrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Ini dia guys, film horor ke-6 ya dari Azhar Kinoy Lubis tahun ini. Dan bukan yang terakhir, soalnya at least masih ada sekitar 2 ya, kalau nggak salah 2 judul lagi. Minggu depan ada 1 lagi dan kayaknya gue lagi yang kebagian. Luar biasa, tidak terhentikan lah Pak Kinoy ini. Bisa sampai 2 digit kayaknya nanti di akhir tahun ya film horornya. Tapi itu nanti, kita tunggu nantilah. Sekarang kita bahas dulu film yang ke-6-nya ini, yaitu film yang diadaptasi dari salah satu videonya Nancy Judge ya, yang paling viral. Terakhir tuh gue cek viewsnya udah 16 juta. Anjir, cuman kalah dari videonya Nessie soal KKN Desa Penari ya. Kapan gue bisa punya video 16 juta views? Yaitu ada film yang judulnya Mama, Pesan dari Neraka. Ini tapi gak ada kaitannya ya sama horor Indonesia jadul itu yang judulnya Mama Minta Pulsa, sama sekali gak ada hubungannya. Well, kalau ngomongin judul memang kayak rada-rada kurang meyakinkan sih memang. Tapi sebenarnya ya, turns out unexpectedly, secara tidak terduga, ini film gak seburuk yang gue bayangkan sebelumnya sih. Gue tidak banyak memasang ekspektasi untuk film ini, dan ternyata dia bisa ngasih kualitas yang lebih tinggi daripada yang gue pikir lah. Dan gue udah lumayan ke hook dari adegan awalnya, adegan pembukanya, karena dia itu dibuka dengan konsep yang lumayan gue suka sebenarnya. Walaupun gue rasa ada cara yang lebih oke ya buat ngebungkus opening scene-nya selain pakai CGI seadanya, yang lu akan tahu lah nanti kalau misalkan lu nonton. Lu mungkin juga akan berpikiran yang sama, kayak ini nggak harus pakai full CGI deh kayaknya adegannya. Gue merasa seperti itu. Gue merasa opening scene itu bisa dikemas dengan cara yang lain, yang lebih proper, yang lebih bagus. Kalau nggak pengen yang klise, pengen sesuatu yang beda, bisa pakai medium animasi. Hasilnya gue yakin akan lebih bagus ya, ngelihat gimana sekarang animator Indo udah pada jago. Tapi intinya di adegan pembuka itu filmnya ngejelasin gimana sih kok bisa orang-orang pinter dalam tanda kutip ya, kayak dukun atau dalam masa lalu tuh penyihir, terus pembaca tarot kayak karakter di film ini, itu kenapa kok bisa ngebaca masa depan. Jadi katanya menurut film ini, info itu berasal dari bisikan setan yang kayak nguping gitulah, mencuri dengar omongan malaikat di surga. Jadi setan di neraka tuh semacam mendaki gitulah, mendaki neraka, terus kemudian nguping tuh malaikat di surga ini lagi ngomongin apa, lagi ngomongin fakta-fakta apa soal kehidupan manusia. Nah dari situ menarik buat gue, karena filmnya coba ngejelasin how to ya dari dunia perdukunan, di saat banyak horor lokal lain tuh kayak nggak peduli, kayak udahlah yang penting mah dukun mah sakti aja, bersekutu dengan iblis bisa punya kekuatan atau bisa nerawang masa depan dari mana, bodo amat. Nah biasanya kan horor lokal kayak gitu ya. Dan yang buat gue paling intriguing tuh gini, ini sedikit cerita melenceng dari filmnya ya, intermezzo dikit, berbagi pengalaman lah. Mungkin beberapa dari lu punya pengalaman yang sama. Sedikit cerita nih, gue pernah ngobrolin soal itu sama temen gue yang katanya indigo. Jujur gue termasuk orang yang agak-agak skeptis sama hal seperti itu ya. Tapi intinya temen gue itu yang indigo katanya itu ngejelasin konsep yang sama persis. Makanya pada saat gue nonton opening scene film ini, gue kayak wah, apakah memang para indigo itu punya belief yang sama atau memang itu kenyataannya demikian? Di Quran gue nggak tahu ada atau nggak, gue kurang paham. Kalau ada yang bisa ngejelasin silakan tulis ya di komen. Jadi intinya sama, terawangan masa depan itu hasil dari setan nguping malaikat, kata teman gue tuh waktu itu. Dan namanya juga nguping manusia juga, kalau misalkan nguping orang ngomong di ruangan sebelah kan pasti agak-agak nggak jelas gitu kan hasil ngupingnya. Jadi nggak 100% informasinya berhasil diserap. Nah makanya karena setan itu cuman nguping, kebenaran dari info soal masa depan yang dia kasih ke dukun, ke pembaca tarot, ke penyihir itu nggak bisa 100% dipercaya. Ditambah lagi setan kan emang doyannya ngibul tuh, setan suka bohong. Jadi udah pada dasarnya nguping, nggak jelas yang didengerin itu apa, dan mereka suka ngibul pula. Makanya sering tuh ada hal yang memang bener, yang sesuai dengan fakta tuh terawangan masa depannya, tapi ada juga yang salah. Kalau kata film ini tuh setan bakal ngasih satu kebenaran yang kemudian akan diikuti oleh 1000 kebohongan yang lain. Nah buat gue itu konsep yang menarik sih. Kalau karakter utamanya di sini namanya adalah Putri. Dia ini anak dari Mama Sari. Nah Mama Sari ini adalah seorang pembaca tarot yang dikenal akurat lah terawangannya, sampai dia tuh dipercaya buat ngebaca masa depan orang-orang penting. Dan karena karakternya itu pembaca tarot, di sini lu akan dikasih penjelasan juga soal beberapa kartunya, artinya apa, terus maknanya seperti apa. Itu lumayan menarik sebenarnya. Gue sih berharapnya lebih banyak lagi tuh kartu tarot yang dijelasin artinya ini, pembacaannya ini, kenapa
interpretasinya bisa kayak gitu, mitologinya gimana, sebenarnya itu nggak terlalu digali secara dalam di film ini. Andaikan, nah itu lebih diperdalam lagi, keren sih. Tapi kemudian suatu hari si Mama Sari itu meninggal karena kecelakaan. Anehnya si Putri yang masih berduka tiba-tiba dapet chat dari nomor mamanya, dan di chat itu si Mama konon sering ngasih info soal masa depan yang bisa berguna lah buat Putri. Misalkan tuh tiba-tiba mamanya ngechat tuh dari neraka gitu ya, ngechat Putri jangan naik bus itu. Terus kemudian si Putri nggak naik sebuah bus yang ternyata bus itu akhirnya kecelakaan, orang-orangnya banyak yang meninggal. Pokoknya ya kayak tadi gue bilang ya, banyak info soal masa depan yang sesuai dengan kebenaran, yang jadi kenyataan. Dan dari situlah si Putri kayak berusaha nyari tahu chat itu beneran dikirim sama arwah mamahnya yang berniat baik pengen nolong dia atau bukan. Sebenarnya sih kalau ngomongin alur ya, film ini bukan yang benar-benar wow gitu, nggak yang bikin gue anjing ini keren sekali, idenya sangat-sangat brilian, itu belum sampai situ sebenarnya. Tapi ya lumayan efektif lah buat mancing rasa penasaran gue tentang ini ceritanya mau dibawa kemana sih. Persoalan chat gaib ya dari Mama Sari itu mau dibawa sampai kemana, mau dijelasinnya seperti apa, itu lumayan bikin penasaran lah. Gue lumayan menikmati proses mengamati modus operandi si setan ya, kayak yang tadi udah dijelasin, yang awalnya tuh ngasih banyak kebenaran dulu, bikin manusia percaya sebelum kemudian sedikit demi sedikit diselipin kebohongan-kebohongan. Tuh gue lumayan menikmati modus operandi setan yang seperti itu. Seru aja gitu nungguin kayak ini ramalan apa lagi yang akan nongol di chat mamanya si Putri. Itu enak diikutin. Soalnya pacing film ini tuh nggak keganggu sama jump scare. Kebiasaan jelek horor Indo kan gitu ya. Kayak misalkan dia tuh punya durasi 90 menit. Yang sebenarnya 90 menit itu bisa dimanfaatin buat merangkai cerita yang menarik. Tapi setengah jam gitu bisa diantaranya dipakai buat nampilin jump scare. Dengan build up yang kayak dipanjang-panjangin sampai lupa bercerita. Kayak jump scare-nya mungkin cuma duar gitu ya, beberapa detik, tapi build up-nya tuh bisa 5 menit dan itu draggy banget, kayak nggak terjadi apa-apa, kayak cuma dipakai untuk menghabiskan durasi. Nah kan sering ya horor Indonesia kayak gitu yang bikin penontonnya tuh capek. Kalau Mama Pesan dari Neraka ini untungnya di luar dugaan gua hantunya nggak narsis, walaupun kalau lihat poster ya di situ udah ada hantu, dan emang sosok villain utamanya si ini nih, hantu ini, si iblis ya, iblis di neraka ini. Cuman dia tuh nggak terlalu narsis lah, minimal nggak yang 5 menit sekali pengen halo nampang di depan kamera gitu, at least nggak seperti itu. Jadi ceritanya punya ruang buat berkembang, nggak yang harus minggir dulu untuk ngasih space buat si hantu menyapa penonton, hi guys gitu kan. Aduh, sudah capek saya dengan treatment yang seperti itu. Nah, di sini at least hantunya nggak narsis, walaupun emang yang agak gua sayangkan ya intensitasnya tuh agak drop pas masuk sekitar mungkin 30 menit terakhiran lah, kurang lebih ya. Soalnya di situ semua misteri udah kejawab, dan si Putri sendiri akhirnya setelah sepanjang durasi itu kan terjebak dilema, ini beneran mama gua atau bukan nih. Nah di 30 menit terakhir tuh si Putri udah yakin kayak oke, fix lah ini bukan mama, ini adalah setan. Jadi kayak semua pertanyaan udah kejawab, semua misteri udah terungkap, kayak kita tinggal nunggu ending aja. Makanya intensitasnya udah drop dan gak ada misterinya lagi. Apalagi klimaksnya juga bukan yang intens atau serem banget sih, sayangnya ya klimaksnya agak-agak terlalu buru-buru di situ. Cuman at least pas klimaks adalah usaha buat filmnya tuh fokus ke drama soal manusia yang akhirnya bisa lepas dari godaan setan. Lumayan ada sedikit kehangatan lah di klimaks itu. Karakter utamanya tuh akhirnya bisa move on ya, baik dari godaan setan ataupun dari perasaan duka yang dia alami karena kehilangan mamanya. At least klimaksnya mau nampilin itu, walaupun gue rasa kan lebih kuat lagi tuh kalau misalkan nggak buru-buru. Apa kayak ngasih pertarungan epic dukun lawan iblis, gue pikir akan kesana ya. Soalnya si dukun yang diperanin Andy Rif itu kayak lumayan keren gitu kan, tampilannya Andy Rif kan sangar tuh, anjir, rocker senior jadi dukun tuh lumayan intimidatif tampilannya. Gue pikir akan ada pertarungan epic dia ngelawan iblis, andaikan itu ada bisa lebih seru lagi sih. Tapi ya overall ini di atas perkiraan saya lah karena gue udah berpikir yang aduh ini pasti ambles ini film, tapi ternyata tidak. So buat yang mungkin suka dengerin storytellingnya Nancy Judge ya di Neror gitu, bisa lah cobain film ini. Ini film yang lumayan mewakili keseruan dengerin ceritanya Nancy sih buat gue. Gak cuman ngelempar jump scare untungnya ya. Jadi silakan dicobain karena minggu ini isinya horor semua ya film Indonesia. Buset dah, 4 horor dalam 1 minggu. Lu punya banyak opsi, pokoknya silakan dipilih mau nonton yang mana. Dan buat
buat yang nonton. Jangan lupa bagiin review lu, bisa di kolom komentar, bisa juga di skorfilm.com. Di situ silakan input review dan skornya. Gue juga udah input di sana. Oke, dan thank you banget buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip, terutama beliau-beliau berikut ini dari Tir Besti dan La Familia. Thank you so much. Oke, gue Rashid Hari. Sampai ketemu di review-review berikutnya.